amin, amin. Silakan duduk, shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 12. Kita akan bahas ayat pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat pertama mulai. Judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang karunia-karunia roh. Bahkan Paulus kepada jemaat di Korintus berkata begini, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau. Jadi ini adalah keinginan dari seorang rasul dan tentunya ini juga keinginan dari semua hamba Tuhan yang mengerti kebenaran tentang karunia-karunia roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi di sini penting kita mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia roh. Bagaimana bisa tahu kalau kita tidak pernah diajar tentang karunia-karunia roh? Tentunya tidak ada yang mempunyai pengetahuan tanpa diajar. Bagaimana bisa tahu tentang karunia-karunia roh kalau gereja yang kita masuki tidak pernah mengajarkan tentang karunia-karunia roh? Bahkan tidak percaya bahwa karunia-karunia roh itu tetap berlangsung hingga sekarang bahkan yang akan datang. Jadi di sini Paulus menekankan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Bahkan ada yang tergila-gila dengan karunia roh tetapi tidak dalam kebenaran. Ya. Kalau kita lihat sekarang bahkan sampai begitu timpangnya tentang karunia-karunia ini. Kemarin malam saya di WA oleh seseorang yang mengatakan begini, yang bertanya, menurut Pak Yusa, seorang hamba Tuhan yang mengatakan berperang dan mengalahkan sampai mati Sai Baba, itu benar atau tidak? Dan saya katakan itu bohong. Tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ketika ilmu kegelapan itu melangkah melewati laut saja, itu sudah berkurang banyak, bahkan bisa-bisa tidak ampuh lagi. Apalagi setelah melewati pulau, benua, dan negara. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berperang antar negara, iya kalau nuklir. Ya. Karena setiap orang, setiap roh itu punya teritorialnya masing-masing. Dan tidak bisa saling melangkah. Kalau roh teritorial di satu tempat itu akan dikalahkan, maka orang yang tinggal di tempat itu yang harus berperang dengan roh teritorial, ya, bukan antar negara. Nah, oleh karena itu, seorang dari agama tetangga, seorang pemimpin agamanya sangat bagus yang mengatakan begini, yang saya pelajari. Itu kan klaim sepihak. Kalau jemaatnya percaya, ya, yang ada masalah itu jemaatnya. Kenapa bisa
jemaatnya dikatakan bermasalah? Karena tidak berpengetahuan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mengetahui, di sini dikatakan mengetahui kebenarannya. Dan di sini yang dibahas adalah kebenaran tentang karunia-karunia roh. Banyak hal yang harus kita pelajari tentang kebenaran ini. Kebenaran soal iman, kebenaran soal keselamatan, kebenaran soal keuangan, kebenaran soal kuasa, ya, kebenaran soal kasih. Kebenarannya kita harus mengetahui, dan bagaimana mengetahui? Ketika kita mau belajar, ketika kita mau diajar. Ya. Dan tentunya ketika kita mau mempercayai bahwa itu memang ada. Kalau sudah tidak ada, kalau kepercayaan kita bahwa karunia roh sudah tidak berlangsung lagi, maka ya jelas tidak mungkin diajarkan. Ketika tidak diajarkan, maka tidak ada yang tahu kebenarannya. Ketika tidak ada yang tahu kebenarannya, tidak ada keinginan untuk mendapatkannya, tidak ada keinginan untuk bergerak dan mengalami karunia-karunia ini. Ya. Oleh karena itu Paulus menegaskan sebagai seorang rasul, dia katakan, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jangan sampai juga disesatkan oleh karunia roh. Ya, jangan sampai disesatkan oleh karunia roh, jangan sampai tidak percaya akan karunia-karunia roh, bahwa karunia roh itu masih berlangsung. Jangan juga percaya bahwa karunia roh itu hanya bekerja melalui seorang hamba Tuhan. Ya. Ini yang terjadi kebanyakan di gereja karismatik. Bahwa karunia-karunia roh itu hanya dimanifestasikan, hanya bekerja melalui seorang hamba Tuhan. Sehingga kejadian yang aneh dan melelahkan terjadi di banyak gereja dan bahkan persekutuan-persekutuan doa. Bagaimana orang berbondong-bondong minta didoakan, minta dinubuatin. Mereka tidak, bahkan yang lebih kasihan, tidak peduli apakah nubuatan itu benar atau nubuatan itu palsu. Ya, mereka tidak peduli. Yang penting dapat nubuatan. Ya. Oleh karena itu kembali kepada pembacaan kita, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Tentunya kita harus belajar. Kita harus belajar dan kita harus diajar tentang karunia-karunia roh. Banyak buku-buku yang bagus tentang karunia roh. Buku karangannya Kenneth Hagin tentang karunia-karunia roh itu bagus. Buku Semua Orang Boleh Bernubuat itu bagus. Ya, banyak buku yang bagus tentang karunia roh. Nah, yang jadi masalah secara khusus orang Indonesia, dipersempit lagi orang Kristen. Apakah suka dan memandang perlu untuk membaca buku-buku rohani? Apakah kita berpikiran sempit mengatakan harga buku mahal, untuk apa beli? Oh tidak. Pengetahuan itu memang mahal, tetapi nilainya akan lebih ketika kita mengetahui akan kebenaran itu. Daripada kita tidak tahu apa-apa, megang uang banyak tapi tidak punya pengetahuan, untuk apa? Ya. Pengetahuan itu lebih penting daripada uang. Ya. Nah, mari kita kembali kepada pembahasan kita. Kamu tahu, ayat 2, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika jemaat di Korintus belum mengenal Allah, dikatakan belum diselamatkan, belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tanpa berpikir dikatakan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya begini, bahwa mereka itu hanya mengikuti ibadah tanpa ada sesuatu yang terjadi. Orang berhalanya yang disembah berhala yang bisu. Ini kan seakan-akan menggambarkan tidak ada satu gerakan, tidak ada satu aktivitas kan. Tidak ada demonstrasi dari berhalanya bahwa berhalanya itu hidup. Nah, berbicara tentang karunia roh itu penting sekali. Kenapa?
Karena dengan karunia-karunia roh dimanifestasikan di dalam gereja melalui kehidupan kita, maka itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang mati, tetapi adalah Allah yang hidup, Allah yang berkarya. Itu loh yang membedakan. Gereja tanpa karunia roh itu sama dengan penyembahan berhala yang bisu. Tidak ada demonstrasi kuasa dari Tuhan. Tidak jelas bahwa Tuhan yang disembah itu hidup atau enggak. Tidak jelas. Kita hanya melakukan liturgi-liturgi. Tidak ada satu gerakan dari surga. Tidak ada terobosan dari surga. Ya. Sama aja berarti kalau sudah seperti itu. Sama dengan menyembah berhala-berhala yang bisu. Jelas ayat yang kedua mengatakan kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ini loh agamamu dulu. Agamamu itu hanya menjalankan liturgi tanpa ada kepastian bahwa Allah hidup. Kenapa? Karena kalau Allah memang hidup, pasti ada sesuatu yang dikerjakan di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu Paulus mengatakan, ayo kamu itu harus tahu kebenarannya. Ini loh Allah yang kamu sembah, Allah yang memberikan karunia-karunia roh, Allah yang menginginkan jemaatnya bergerak dalam karunia roh. Sehingga Paulus juga mengatakan di sini, di dalam 1 Korintus pasal 14, sebentar kita bahas, baca sebentar ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Perhatikan, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain dikatakan pengajaran atau penyataan Allah. Penyataan Allah ini bisa firman yang bersifat pewahyuan, bisa karunia pengetahuan, bisa karunia juga karunia hikmat, itu penyataan Allah. Atau karunia bahasa roh yang tentunya bergandengan dengan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi setiap kita berkumpul di sini, bukankah kita ini saling membangun? Itu yang diinginkan sebenarnya. Tetapi yang terjadi bahkan kita itu hanya dibangun melalui firman Tuhan. Padahal keinginan Paulus, setiap umat Tuhan diperlengkapi oleh karunia roh dan mereka mengaktifkan karunia roh ketika berkumpul ini. Sehingga satu dengan yang lain bisa saling membangun, saling membagi-bagikan karunia roh itu loh. Itu sebenarnya gereja yang sehat. Oleh karena itu di awal-awal gereja mereka berkumpul setiap hari. Kenapa? Kalau tidak setiap hari ada beberapa yang tidak mendapatkan bagian untuk memanifestasikan, membagikan karunia-karunia rohnya. Sekarang seminggu sekali ibadah. Kenapa? Karena yang membagikan hanya hamba Tuhan membagikan firman Tuhan. Berarti gereja kita ada yang salah. Gereja kita sudah tidak sesuai dengan rencana Allah yang semula. Bahkan Alkitab katakan sejak dari perjanjian lama, kitab Yesaya mengatakan, di hari-hari yang terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Kata semua orang. Berarti keinginan Tuhan semua orang dan secara khusus orang-orang Kristen itu mengaktifkan dan bergerak dalam karunia roh. Itu keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan tidak seperti itu, untuk apa mencurahkan rohnya kepada semua orang? Ada yang salah dalam gereja kita. Ya.
Seandainya kita mau belajar dan diajar, bahkan kita banyak membaca buku tentang karunia roh. Yang saya percaya awal yang kita akan terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menginginkan karunia roh. Itu modal utama kita. Kalau kita tidak ingin, maka Tuhan tidak akan kasih. Kita harus menginginkan. Seberapa kita haus, maka sebanyak itulah kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kan kalau kita haus, walaupun kita minum, kalau belum puas kita akan minum lagi kan. Kalau satu karunia roh tidak memuaskan engkau, maka engkau akan menginginkan karunia yang lain dan Tuhan akan memberikan karunia itu. Kan sudah punya 2 karunia Pak Yusa. Seberapa engkau haus akan karunia roh, sebanyak itu juga yang Tuhan akan berikan. Tetapi kalau kita sudah tidak ingin, sudah tidak peduli, jangan heran karunia roh itu tidak akan bekerja atas hidup kita. Bahkan kemudian kita sampai dalam taraf kita menolak karunia roh. Ya. Sama kan? Pada akhirnya sistemnya itu sama. Bahwa Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Tetapi ketika kita tidak bergerak dalam kebenaran, pada akhirnya ketika kita melakukan dosa, maka kita akan kepahitan, akan kecewa, dan pada akhirnya kita akan menolak keselamatan itu. Sama kok sistemnya seperti itu. Ya. Bahwa keinginan Tuhan semua orang diselamatkan. Iya, keinginan Tuhan semua orang mendapatkan Roh Kudus. Keinginan Tuhan adalah semua orang, bahkan sampai dalam level anak-anak, sampai dalam level orang tua yang notabene mungkin pikun, Tuhan ingin mencurahkan rohnya dan mereka mau anak-anak yang kata kita mungkin kurang punya pengertian, ya, kepada orang yang sudah berumur, yang mungkin kita katakan mau kemana orang sudah berumur. Tetapi itu pun Tuhan masih ingin memakai mereka. Bagaimana mungkin ketika kita mengaku sebagai umat dari Allah yang seperti ini, dan kita mendapati umat Tuhan pasif. Tentunya kan ada yang salah. Oleh karena itu Paulus mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kalau kita ke gereja hanya duduk, maka tidak ada bedanya dengan kehidupan kita yang lama. Ya. Lahir baru dan tidak lahir baru. Penuh Roh Kudus dan dengan yang tidak penuh Roh Kudus tidak ada bedanya. Bahkan mau Kristen atau agama yang lain, tidak ada bedanya. Oleh karena itu Paulus menekankan di sini. Ayo coba bandingkan, istilah saya begitu. Bandingkan kehidupan kamu dengan yang sekarang. Masa sama? Masa sama aja? Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya. Bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, yang ada Roh Kudus, yang sudah diselamatkan, tidak mungkin bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Ya. Dan juga tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Oleh karena itu pendebat-pendebat ya dari agama tetangga selalu mengatakan, di mana pernah Yesus itu mengaku sebagai Tuhan? Loh, kalau kita memang orang kaya, kan tidak perlu jalan sambil ngaku kan? Saya anak orang kaya, saya orang kaya. Yang ngaku orang kaya itu biasanya yang miskin. Ya. Apakah belum cukup membuktikan Yesus adalah Tuhan? Semua penyakit disembuhkan oleh Dia. Yang mati dibangkitkan. Ya.
Apakah belum cukup? Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Bukan hanya bangkit 2 menit, 1 jam ya. Tetapi bangkit. Sampai waktu kematiannya yang akan datang. Siapa? Lihat di sini, tanpa Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus tidak mungkin ada yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan ini adalah kunci. Kunci. Kenapa para profesor dari agama lain, profesor agama, tidak bisa memahami Alkitab ini dengan benar? Kenapa? Karena kuncinya di sini. Ada Roh Kudus atau tidak di dalamnya. Karena tanpa Roh Kudus tidak akan pernah bisa memahami firman Tuhan Alkitab ini dengan benar. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa mengakui dengan ketulusan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang memiliki Roh Kudus tidak mungkin berani, bahkan tidak mungkin terpikirkan untuk mengutuki Yesus. Jadi keselamatan itu sebenarnya begitu gampangnya dideteksi. Ya. Apakah kita orang diselamatkan atau tidak? Ini dengan ayat 3 ini aja sudah jelas kok. Ya. Ayat ini saja sudah jelas. Tetapi ingat bahwa ketika ini terjadi di ayat yang ketiga, ingat yang diselamatkan baru satu bagian. Yaitu roh kita. Sedangkan jiwa diselamatkan hanya melalui ketika kita belajar dan menselaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan orang akan mengakui bahwa kita sungguh-sungguh diselamatkan ketika tubuh kita memanifestasikan pengajaran firman Tuhan. Orang baru lihat, oh iya, orang ini memang Kristen sungguh. Ketika itu dimanifestasikan dengan tubuh kita. Melakukan kebaikan, kebenaran dan sebagainya. Nah, kemudian ayat yang keempat, lihat di sini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, banyak orang kan, bahkan orang Kristen mengatakan karunia roh sudah tidak ada lagi. Sudah tidak bekerja lagi. Pertanyaannya kan gampang. Tetapi satu roh. Rohnya ada apa enggak? Sampai sekarang rohnya ada atau enggak? Kan gampang sekali kan? Kalau ada Roh Kudus, maka pasti ada rupa-rupa karunia itu. Kalau Roh Kudus belum mati, maka karunia-karunia roh juga belum mati. Roh Kudus ada, berarti karunia-karunia roh masih terus berlangsung. Sesederhana itu. Kalau memang karunia-karunia roh ini sudah tidak berlangsung lagi, maka saya berani memastikan Roh Kudus sudah tidak ada di muka bumi lagi. Selama di muka bumi ada Roh Kudus, maka orang-orang percaya tetap akan bergerak dengan karunia-karunia rohnya. Karena tanpa karunia-karunia roh sebenarnya kita tidak bisa beribadah dengan benar. Pasti hanya monopoli pimpinan sepihak hanya dari beberapa orang saja. Tetapi dengan karunia-karunia roh semuanya aktif. Lihat ada rupa-rupa karunia roh tetapi satu roh. Kalau rohnya ada berarti rupa-rupa karunia tetap masih ada. Kalau kita mengakui bahwa rupa-rupa karunia ini sudah tidak ada, berarti sebenarnya kita juga mengatakan sudah tidak ada Roh Kudus lagi di muka bumi. Kalau Roh Kudus masih ada di muka bumi, memangnya dia tidak mau mendemonstrasikan kuasanya? Hanya nonton aja. Apakah itu? Karena Tuhan yang kita kenal adalah yang disebut Immanuel. Tuhan beserta kita.
Roh Kudus yang kita kenal adalah roh yang jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Dan roh itu ada di dalam kita. Kalau sudah disebutkan Roh Kudus ini yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, kan harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Ketika kita mengalahkan roh-roh dunia dengan karunia-karunia roh kita. Ketika kita mengalahkan kesakitan, penyakit dengan karunia kesembuhan. Ketika kita mengalahkan kehancuran dengan karunia mujizat. Ketika kita mengalahkan kebodohan dengan karunia pengetahuan. Ketika kita mengalahkan kebuntuan dengan karunia hikmat. Itu akan membuktikan bahwa memang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Loh, kalau kita kalah terus, kita tidak beraktivitas, kita tidak bisa apa-apa, kok mau mengatakan roh yang di dalamku lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia? Siapa yang akan percaya? Siapa yang akan percaya? Kalau saya pikir-pikir ya, dulu sering orang-orang dari agama lain itu yang berdoa dari depannya berdoa. Kemudian terakhir puncaknya yang kurang ajar sampai masuk. Dan kemudian sejak itu saya baru disadarkan kenapa kok tidak berperang. Dan saya beberapa kali mengajak kita semua berdoa. Dan saya juga mengoleskan minyak semua di depan. Dan sejak itu tidak ada lagi yang berdoa. Baik perorangan maupun per kelompok. Biasanya beberapa hari sekali, bukan seminggu sekali. Beberapa hari sekali ada yang berdiri di depan. Sambil begini segala macam. Sidang jemaat. Untuk menghadapi yang seperti itu, butuh karunia-karunia roh. Kalau kita, ya sudah apa katanya. Loh, pembuktian bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia, tidak ada atau tidak terbukti. Di zaman sekarang tanpa bukti, tidak ada orang percaya. Jangan mengeluarkan ayat berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu lain konteksnya. Ya, itu lain konteksnya. Sebenarnya itu bahkan tidak kalau melihat secara jasmani. Tetapi ingat sebagai manusia rohani sebenarnya kita harus bisa melihat apa yang ada di alam roh dan mempercayainya. Baru itu akan terjadi di alam jasmani. Tanpa kita melihat di alam roh maka kita tidak akan bisa percaya. Oleh karena itu lebih penting bagi kita untuk mengaktifkan manusia roh kita ini. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Rupa-rupa pelayanan macam-macam. Mau nyampaikan firman, mau membagi-bagikan kekayaan, mau jadi misionaris. Tetapi ingat, yang di sini dikatakan yang dilayani satu Tuhan. Tetapi kembali saya mau katakan, kenapa kita mau pelayanan? Karena Tuhan masih ada. Kalau Tuhan sudah tidak ada, tidak usah pelayanan. Sama kan dengan ayat yang keempat. Bahwa kalau Roh Kudus masih ada, maka rupa-rupa karunia roh pasti masih ada. Kalau Tuhan masih ada, maka berbagai bentuk pelayanan pasti masih ada dan harus terus berlangsung. Karena Tuhannya masih ada. Kalau Tuhan tidak ada, tidak usah pelayanan. Apanya yang mau dilayani? Orang Tuhannya tidak ada. Sesederhana itu sebenarnya, tetapi perhatikan. Ketika kita berbicara tentang firman, kita berbicara tentang roh. Kekuatan roh, apakah kekuatan Roh Kudus yang akan menyingkapkan atau kekuatan roh jahat yang akan menutup mata rohani kita sehingga tidak mau dan tidak bisa mengenal kebenaran ini.
Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Selama Tuhannya ada maka ada pelayanan. Dan banyak pelayanan. Dan tentunya kita tidak boleh tidak adil. Ayat yang kelima percaya dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Tapi tidak mau percaya ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Sidang jemaah. Oleh karena itu saya tidak terlalu suka dengan pemaparan firman Tuhan ya, yang tekstual. Artinya satu ayat kemudian dicomot ayat yang lain, comot ayat yang lain sehingga tidak jelas. Saya lebih suka pemaparan. Jadi satu perikop dipaparkan. Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, yang mengerjakan perbuatan ajaib itu adalah Allah. Bayangkan banyak gereja yang tidak percaya dan mengatakan tidak butuh keajaiban. Banyak loh gereja yang mengatakan seperti itu. Berarti kan itu sebenarnya mengatakan, aku tidak butuh Tuhan. Karena yang melakukan keajaiban itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan dan pekerjaannya tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang melakukan keajaiban. Berarti keajaiban tetap ada hingga saat ini dan yang akan datang. Kalau kita menolak keajaiban, sebenarnya kita juga menolak Tuhan yang melakukan keajaiban. Sangat menyedihkan karena banyak gereja puas dan mengajarkan kita tidak perlu keajaiban. Tanda orang dewasa imannya adalah walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita, maka kita tetap setia. Pertanyaan saya, sampai kapan kita mau setia dan bisa setia tanpa ada tanda-tanda bahwa Tuhan itu ada dan menyertai kita dan menolong kita? Sidang jemaah, sebenarnya kita sedang diimpartasikan roh kemunafikan oleh banyak pemimpin gereja. Jujur yang mengatakan seperti itu, apakah di dalam kedalaman hatinya menginginkan mujizat terjadi atas hidupnya? Pasti iya. Namanya orang itu suka keajaiban. Kalau batu tidak suka keajaiban. Karena kita masih orang, kita pasti suka keajaiban. Ya. Orang yang kaya aja kalau dikasih gratis seneng kok. Namanya orang. Bayangkan semampu sehebat apapun kita, Tuhan punya sesuatu yang lebih hebat daripada yang kita miliki. Sehingga di sanalah kita akan terus bergairah akan Tuhan. Tanpa Tuhan berkarya, maka tidak ada kegairahan secara rohani di dalam hidup kita. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya. Yang mengerjakan semuanya. Dalam semua orang. Ya. Dalam semua orang. Saya persempit. Dalam semua orang percaya. Ya. Kalau tidak percaya tidak akan bergerak dengan karunia roh. Kalau tidak percaya maka Tuhan tidak akan melakukan keajaiban. Oleh karena itu saya katakan ini dalam semua orang percaya. Tuhan bekerja. Zaman sekarang, kalau tidak ada karunia-karunia, kalau tidak ada berbagai macam pelayanan, kalau tidak ada berbagai
keajaiban zaman sekarang, maka kita akan menjadi orang-orang yang stres. Orang yang bahkan mungkin akan mengatakan pada akhirnya mengatakan, sudahlah apa caan yang terjadi terjadilah. Itu tanda orang sudah putus asa loh. Bukan orang yang pasrah, bukan orang yang berserah pada Tuhan. Itu pasrah karena sudah tidak berdaya. Tetapi selama kita masih memiliki Tuhan, menyadari bahwa Tuhan beserta kita, maka kita akan selalu berprinsip masih ada harapan. Bahwa segala sesuatunya masih bisa berubah. Sehingga itu akan mendatangkan semangat bagi kita. Oleh karena itu, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti bekerja di tempat ini. Tuhan pasti memenuhi kursi-kursi yang kosong. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan ada beserta kita. Kalau Tuhan tidak ada, ya sudah kita bisa mengatakan, ya namanya hidup di Pamekasan, orang Kristen di Pamekasan, di Madura. Pokoknya bisa ibadah aja sudah syukur, 10 orang aja sudah syukur. Ya. Katakan syukur, tapi ganas antar pendeta. Pokok siap-siap nyaplok antar jemaat dari gereja lain. Ganas. Ya. Tiap ada kesempatan. Makanya saya tidak terlalu akrab dengan yang lain. Karena perhatikan. Bahwa setiap manusia roh itu bisa membaca hati dari orang. Perhatikan. Ketika engkau bisa tangkap hati Tuhan, engkau bisa membaca hati orang dengan begitu mudahnya. Oleh karena itu hal ini pun dibutuhkan. Dalam bukan hanya di pekerjaan, bukan hanya di gereja, tetapi dalam pekerjaanmu ini dibutuhkan. Ketika kau nangkap hati Tuhan, engkau tidak akan ditipu. Bukankah ini berguna untuk pekerjaan kita? Tetapi kalau engkau tidak bisa menangkap hati Tuhan, engkau selalu akan mengatakan, ya jangan menghakimi, jangan menghakimi. Bukan menghakimi. Saya sedang melangkah di dalam hal yang lebih lagi, yaitu tentang ketajaman manusia roh kita. Kalau tidak tajam, Anda tidak akan tahu apakah ada setan, apakah ada Roh Kudus di sekitar Anda. Anda tidak akan tahu. Anda tidak akan bisa membedakan ini musik karena kecanggihan atau kepandaian pemain musik atau memang hadirat Tuhan. Anda tidak akan bisa membedakannya. Anda tidak akan tahu apakah ini roh kekerasan atau roh kenajisan. Anda tidak akan tahu apakah ini roh jinahan atau roh ketamakan. Ketika saya belajar tentang mengusir setan, saya sudah pernah saksikan dan sering saya saksikan. Guru saya mengatakan ketika saya bertanya, kok tahu Pak? Ini roh apa, roh apa? Karena dia enak aja ngusir. Dan dia hanya katakan, pokoknya tahu. Loh, pokoknya tahu. Dan ketika saya terus ikut dia, saya bisa tebak, oh ini roh ini. Ya, roh ini. Walaupun saya tidak mengatakannya, kemudian guru saya mengusir roh yang sudah saya tebak di dalam hati saya. Di sana saya belajar. Oleh karena itu, bukan kebetulan Yesus menyuruh para murid itu pergi berdua. Supaya mereka saling melengkapi. Supaya tidak ada kesalahan, mereka saling menegaskan satu dengan yang lain. Itu loh. Penting kita mengetahui hal ini. Penting ketika bahwa kita harus kenal kondisi kerohanian atmosfer di sekitar kita. Sebuah buku mengatakan cerita pertanyaan dari penulisnya begini. Pernahkah engkau merasakan ketika sesudah berbicara atau lewat telepon dengan seseorang. Dan setelah engkau selesai berbicara, tiba-tiba manusia rohmu begitu capek. Engkau begitu kering, dikatakan. Kenapa?
Karena tanpa sadar engkau menerima impartasi roh dari orang itu, orang tersebut. Sehingga engkau mengalami kekeringan, dikatakan. Bahwa bukankah hal-hal seperti ini membutuhkan ketajaman pengalaman kita. Kalau hal ini tidak diajarkan, bagaimana bisa kita mengetahui kebenarannya? Bahwa banyak hal yang terjadi di alam roh. Dan itu tidak akan pernah selesai untuk dipelajari. Ya. Bahwa Tuhan melakukan keajaiban di sini dikatakan. Melalui semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan kata ini, tiap-tiap orang, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Berarti semua orang percaya punya karunia roh. Karena jelas di sini dikatakan kepada tiap-tiap orang. Kita tidak bisa mengatakan saya hanya jemaat biasa. Saya tidak punya karunia roh. Yang benar adalah engkau tidak tahu karunia rohmu itu apa. Karena engkau tidak tahu, engkau tidak bergerak dengan karunia roh itu. Ingat film tentang perbudakan di Amerika? Ketika ada pengumuman bahwa mulai sekarang budak semuanya dibebaskan, tidak ada perbudakan. Yang membebaskan diri hanyalah orang yang mengetahui berita ini. Tetapi yang tidak mengetahui berita ini bahwa semua budak dibebaskan, mereka tetap menjadi budak dan berpikir bahwa mereka adalah budak. Dan melakukan apa yang dilakukan budak. Karena mereka tidak tahu. Demikian pula, ingat Alkitab mengatakan, bahwa Tuhan sudah mengaruniakan semua karunia di alam surga. Semuanya sudah dikaruniakan. Masalahnya kita tahu apa enggak? Ketika kita tidak tahu, maka kita akan berpikir sebagai orang yang kekurangan. Kita akan bertindak sebagai orang yang kekurangan. Tetapi kalau kita tahu bahwa semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau kita tahu semua soal penebusan sudah dikerjakan oleh Yesus, maka kita tenang. Oleh karena itu, di sini dikatakan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Walaupun karunia roh masih ada dan diperuntukkan kepada kita. Kalau kita tidak tahu bahwa karunia roh masih ada dan diperuntukkan bagi kita, maka kita tidak akan mencari dan kita tidak akan bergerak dengan karunia roh itu. Penting mengetahui, penting menerima pengajaran, penting menginginkan karunia-karunia itu. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Nah, seperti yang saya singgung minggu yang lalu, bahwa karunia roh itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Karunia roh itu untuk kepentingan jemaat Tuhan yang lain. Kita punya karunia kesembuhan tidak bisa dipakai untuk menyembuhkan diri kita sendiri kalau kita sakit. Tetapi orang yang sakit, orang lain yang sakit, kalau kita doakan, kita punya karunia kesembuhan, maka orang itu pasti sembuh. Walaupun tidak langsung, mungkin 2 hari, 1 hari, atau 3 hari, tetapi pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Tetapi karunia mujizat, pada waktu engkau berdoa, pada waktu itu juga orang itu akan bangkit. Orang itu akan sembuh. Itu bedanya. Tetapi ingat, ini untuk kepentingan yang lain, orang lain. Kepentingan jemaat yang lain. Sehingga dengan demikian kita akan saling membutuhkan. Kalau saya punya karunia kesembuhan,
saya sendiri sakit, hanya ada dua yang bisa kita andalkan. Satu, saya membangun manusia roh saya sesuai dengan firman Tuhan, mendeklarasikan, mengimani firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Atau saya mengandalkan jemaat yang lain atau hamba Tuhan yang lain yang punya karunia kesembuhan. Sehingga saya tidak bisa mengatakan saya punya karunia kesembuhan, saya tidak perlu didoakan oleh orang yang punya karunia kesembuhan. Oh tidak. Karena karunia kesembuhan saya tidak bisa bekerja untuk diri saya. Karunia kesembuhan itu baru aktif ketika saya mau menolong atau mendoakan orang lain. Oleh karena itu saya tetap membutuhkan orang yang punya karunia yang sama dan bahkan karunia yang berbeda dengan saya. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau semua orang percaya bergerak dengan karunianya masing-masing, gereja bahkan di luar gereja akan seperti apa hebohnya. Ayat yang ke-8, sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hikmat ini adalah kemampuan dari kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana orang sudah tidak punya jalan keluar, ya. Ketika ngomong dengan kita, bahkan mungkin kita tidak sadar, apa yang kita omongkan itu yang kita ceritakan menjadi jalan keluar dari orang tersebut. Ya, itu karunia hikmat. Bahwa ketika orang-orang sudah tidak menemukan jalan keluar, kita bisa membagikan hikmat supaya mereka itu mempunyai jalan keluar, menyelesaikan masalahnya. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Banyak orang yang menyamakan karunia pengetahuan ini dengan karunia nubuat. Oh tidak bisa. Karunia pengetahuan itu adalah ketika kita berhadapan atau mendoakan seseorang, atau kita ada di satu tempat, kita tahu latar belakang dari orang itu, apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah dikerjakan, dan apa yang dihadapinya sekarang. Ya. Itu pengetahuan. Tetapi untuk masa depan, itu sebenarnya yang bergerak adalah karunia hikmat. Hikmat itu untuk masa depan. Karunia pengetahuan itu masa lalu dan masa sekarang. Nah, jangan terjebak mengatakan kalau kita tahu seseorang kemudian kita mempunyai karunia nubuat. Oh tidak, karunia nubuat itu untuk apa yang akan terjadi yang kita alami juga ke depannya. Hasil akhirnya itu adalah dengan karunia nubuat. Ya. Jalan untuk nubuat itu terjadi kemungkinan melalui karunia hikmat. Ya. Banyak orang karena seseorang bergerak dengan karunia pengetahuan, kemudian dipikir, wah itu nubuat, itu nabi. Oh tidak. Ingat, orang kita sedang berbicara tentang karunia, bukan jawatan. Jawatan nanti beda lagi. Ya, jawatan beda lagi. Nah, orang Kristen kebanyakan karena tidak tahu kebenaran, ketika melihat hamba-hamba Tuhan itu mempunyai karunia pengetahuan, kemudian langsung dikatakan orang itu adalah nabi. Tidak seperti itu. Bahwa seseorang yang berbicara jawatan, satu, itu ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, itu atas kesepakatan jemaat ketika melihat pelayanan mereka, dan jemaat secara bersama sepakat bahwa ya orang ini nabi. Ya. Bukan orangnya sendiri yang mengaku saya adalah seorang nabi, bukan. Ya. Kemudian seorang yang punya jawatan itu mempunyai minimal
dan bahkan lebih dari 3 karunia dalam kehidupannya. Baru akan bergerak di jawatan. Tetapi ingat kembali bahwa 3 karunia belum tentu membuktikan bahwa orang itu punya jawatan. Maksud saya jawatan 5 jawatan ya. Nah, kita harus mengerti, bukankah kembali kita di sini menyadari bahwa betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran ini. Ya, seperti ayat yang pertama. Mengetahui kebenaran ini. Ada seorang hamba Tuhan yang bahkan bisa tahu isi dari WA seseorang yang hadir, misalnya seperti ibadah ini. Ya, ada hamba Tuhan yang mengetahui seseorang yang mempunyai nomor HP sekian dan ada WA-nya isinya seperti ini. Ya, dan orang-orang kemudian menyebut, wah dia nabi. Oh bukan. Itu karunia pengetahuan. Bahayanya begini, bahwa dukun pun bisa bergerak di sini. Ya, yang terjadi dahulu dan yang sekarang. Tetapi untuk yang akan datang hanya Tuhan yang tahu. Ya, itu bedanya. Oleh karena itu nantinya kita harus tahu bahwa ini dukun atau memang orang percaya yang punya karunia pengetahuan. Di sini kepekaan kita itu dibutuhkan karena ini sudah tidak ada teorinya lagi. Ya, pokoknya tahu aja ini dukun, ini hamba Tuhan atau anak Tuhan yang memang bergerak dengan karunia roh. Jadi pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan terus menerus. Pentingnya kita bersekutu dengan orang benar terus menerus. Supaya ketika kita berhadapan dengan roh jahat, dengan dukun, dengan orang-orang yang menyamar, kita bisa tahu. Ingat, bukan curiga. Tahu, tiba-tiba tahu aja. Itu. Betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan terus menerus. Betapa pentingnya kita bersekutu dengan orang-orang yang benar. Seringkali ketika saya berbicara tentang ini, saya merasa ada yang mengatakan, Pak Yu saya itu sok-sokan, terlaluan. Tidak. Bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat loh, bahasa aslinya itu mengatakan komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk artinya kita berkomunikasi, bercakap-cakap. Karena suara ini, perhatikan saya kembali katakan, perkataan kita bukan hanya sekedar suara yang terdengar, tetapi perkataan kita adalah impartasi roh. Sehingga kalau komunikasi kita buruk, maka hal yang buruk pun itu akan terjadi. Ya. Ayat yang ke-9, kepada yang seorang roh yang sama. Perhatikan, rohnya sama, karunianya berbeda. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Memberikan iman. Kalau sudah berbicara tentang karunia iman sebagai karunia roh, ya, bukan iman dari secara umum. Kalau iman secara umum, ya, iman kita secara umum itu bisa bimbang, bisa ragu. Tetapi kalau sudah karunia iman, ya karunia iman itu tidak akan tergoyahkan. Ya. Misalnya Anda sedang di PHK, kemudian tidak ada makanan hari ini, tidak ada uang. Tetapi karunia iman bekerja dalam dirimu. Dan kau mengatakan, pasti nanti siang ada orang yang ngirim 10 juta. Itu orang lain, perhatikan, ketika mendengar hal ini, kalau diceritakan pada orang lain, orang kan akan mentertawakan kita kan. Tetapi ingat, kalau ini karunia iman,
ini pasti terjadi. Itu karunia. Tiba-tiba aja. Itu bukan usaha kita, bukan dipikirkan. Tiba-tiba aja percaya bahwa sesuatu ini pasti terjadi. Dokter mau vonis mati seseorang, kalau hatimu sudah dipenuhi dengan karunia iman ini yang bekerja, bukan iman yang dipaksakan yang kita latih. Tidak salah dengan iman yang kita latih, tetapi ada kalanya ini akan membuat kita ragu-ragu loh. Ya. Tetapi kalau sudah karunia iman, tiba-tiba aja yakin. Bahkan berani berbantah-bantah dengan dokter pasti. Itu keyakinan yang supranatural, karunia iman itu. Dan itu pasti terjadi. Ya. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tadi sudah kita bahas. Karunia kesembuhan. Bedanya karunia kesembuhan dan mujizat. Kalau mujizat itu bisa seketika. Dan yang sudah tidak ada harapan. Yang dokter angkat tangan mungkin itu butuh mujizat. Kalau yang karunia kesembuhan ini masih sepertinya yang banyak naturalnya. Tetapi pasti sembuh. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Tadi kita sudah bahas. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Nah ini bernubuat yang sekarang lagi ngetren. Ya. Tetapi bukankah kalau semuanya hanya berkiblat pada nubuatan. Maka gereja akan menjadi timpang. Akan menjadi aneh. Bahkan 9 karunia roh, karunia mujizat ini. Bukankah juga harus diimbangi oleh karunia secara alami di dalam Roma pasal 12. Karunia melayani, karunia memimpin, ya kan? Karunia membagi-bagikan kekayaan. Loh itu karunia juga. Oleh karena itu saya tadi katakan karunia alami itu sepertinya sudah menjadi pembawaan kita yang beda, membedakan kita dengan orang lain. Ya, orang kalau sudah mempunyai karunia membagikan, Anda kan bingung. Untuk diri sendiri pelit kadang, tapi untuk dikasih-kasihkan ke orang, royal. Jadi orang tidak bisa mengerti juga ini. Tidak bisa dipahami. Jadi di sini kita harus memahami sungguh-sungguh bahwa karunia yang 9 karunia supranatural ini juga harus dibarengi juga ya atau bukan lebih tinggi dari karunia. Saya berikan tanda petik karunia alami di dalam Roma pasal 12. Ya. Karunia untuk mengajar. Loh, belum tentu orang yang pandai yang jenius bisa mengajar loh. Ya kan? Malah kita seringkali takut kalau diajar profesor, ini bisa-bisa tidak ngerti apa-apa kita. Ya. Karena belum tentu profesor punya karunia untuk mengajar. Ya. Orang yang punya kedudukan pemimpin, belum tentu bisa memimpin dengan benar. Di mana gaya kepemimpinannya bisa membuat orang yang dipimpinnya itu enak. Nah, tapi karunia pemimpin yang disebut Roma pasal 12 itu akan membuat orang yang dipimpin secara sukarela mengikutinya. Dan enak di bawah kepemimpinan orang yang punya karunia pemimpin itu. Kembali kepada pembahasan kita. Karunia untuk bernubuat. Jadi karunia bernubuat itu bisa muncul di dalam hidup kita. Kalau kita memang punya karunia nubuat, maka ada sesuatu walaupun kita tidak tahu apa ya yang harus diucapkan. Tetapi kita tahu bahwa ada urapan nubuatan di sini. Dan sepertinya di dalam perut, di dalam hati kita ini dipenuhi dengan pengurapan. Yang kalau tidak ditumpahkan keluar, maka kita seperti orang kebingungan sendiri. Ya.
bernubuat. Kalau sudah mau bernubuat tapi kita belum ketemu ini apa yang mau dinubuatkan, atau kita coba tahan, maka kita akan bahasa roh mungkin lebih keras, lebih lembut, bahasa roh sambil nangis, sambil ketawa. Sebenarnya tujuannya itu mau mencari apa ya yang ada di dalam ini yang mau dikeluarkan. Oleh karena itu, kalau sudah seperti itu, saya tahu ada urapan nubuatan, saya akan langsung mengucapkan perkataan. Ya, apapun itu, Tuhan hadir, Tuhan mengasihi kita semua. Dan kemudian ketika kita sudah berbicara, yang di dalam ini akan keluar dengan sendirinya. Baru kita akan bernubuat. Jadi kita harus memahami kebenaran ini, bagaimana untuk bergerak juga. Jangan takut untuk bernubuat, jangan takut juga untuk bergerak dalam karunia-karunia roh yang lain. Karena adalah wajar ketika kita pertama kali bergerak kita melakukan kesalahan. Ya. Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, karunia membedakan roh. Di sini bermacam-macam roh. Ada roh Tuhan, ada roh setan, ada roh manusia, ya kan? Ada kedagingan, kita harus bisa membedakan itu semua. Kita harus berkecimpung dalam bidang itu, kita harus belajar juga tentang bidang itu. Ya. Kalau Anda sudah terbiasa membedakan roh, mengusir setan, Anda akan cepat tahu ini setan apa. Ya. Kadang saya masuk ke rumah untuk mengusir setan dan saya mengatakan begini. Di sini pasti ada orang yang sesak nafas, anggota keluarga di sini. Kok bisa tahu, Pak? Ya, karena ketika saya masuk saya sesak nafas saya. Ya. Sehingga itu kekuatan atmosfer roh. Sehingga kita yang peka, maka kita akan tahu, oh ini orang di sini pun pasti ada yang sesak. Dipikir itu penyakit biasa. Padahal itu karena atmosfernya yang mempengaruhi. Jadi dibutuhkan kepekaan di dalam membedakan. Ini roh apa, ini roh apa, apakah ini roh penyakit, apakah ini roh kemiskinan. Ya. Apakah ini roh setan, apakah ini roh manusia, ataukah roh Tuhan. Dibutuhkan kepekaan. Setelah kita mempelajari teori yang sangat minim ini, yang terpenting adalah ketika kita masuk ke dalam pengalaman itu loh, yang akan terus mempertajam kepekaan kita. Hanya melalui pengalaman. Tetapi kalau sudah tidak pernah diajarkan, otomatis tidak akan pernah ada pengalaman seperti itu, ya tidak akan bertambah kepekaan kita akan alam roh. Karena itu saya bahkan sekarang kalau sudah urusan ngusir setan, dulu bisa setengah jam, kadang 1 jam, sekarang cukup 5 menit aja lah. Jangan lama-lama. Walaupun prinsip saya kalau setan mau berlama-lama, saya tunggu. Ya. Karena ketika kita ngusir setan, kita harus punya keyakinan. Kita sudah usir setan itu, setan harus pergi. Hanya masalah waktu aja kan. Tunggu aja sampai keluar. Ya. Anda akan bergairah kalau Anda ngusir setan. Ya. Seringkali orang yang kita pikir tidak ada masalah ternyata bermasalah. Dan itu akan membuat kita selain bergairah kita akan ketawa sendiri. Jadinya awet muda. Iya kan seperti yang pernah saya saksikan. Seorang ibu mengajak suaminya sampai ngejar, Pak pelayanan di mana? Saya melayani di sini, ada apa? Saya mau bawa suami saya Pak, saya minta suami saya didoakan. Dan ketika saya doakan, selesai. Dan ibu ini katakan, sudah selesai Pak, sudah kok tidak terjadi apa-apa. Sudah imani bahwa Tuhan pasti jamah. Dan kemudian, ayo ibu saya akan doakan ibu. Nah yang ibunya ini merasa aman, kenapa?
Karena dia nyampaikan firman, dia juga WL, dia mimpin sebuah PD, pokoknya dia bergerak di pelayanan. Anda tahu ketika saya tumpang tangan, saya tidak ngusir setan. Saya baru tumpang tangan, dia sudah jatuh dan muter di lantai. Sambil teriak sedemikian rupa. Dan inilah lika-liku di alam roh yang tidak bisa kita tebak. Sehingga kalau sudah seperti itu, kita sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan. Ada satu orang yang saya doakan dicengkram oleh roh kematian. Ketika saya berdoa, ini wanita ini bisa teriak sampai beberapa tetangga di luar, padahal itu sudah ditutup semua, itu mendengar semua. Dan orang ini selalu mencekik dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu kalau sudah bergerak dengan karunia membedakan roh ini, Anda harus punya ketenangan. Tenang. Kalaupun ada rasa takut, bingung, jangan diungkapkan. Gaya aja tenang. Ya. Loh iya kan kalau mencekik diri sendiri, kalau mati kan kita juga yang akan ya. Tapi Anda harus tenang. Setelah beberapa waktu dan berkali-kali dia jatuh mencekik diri sendiri, pada akhirnya dia dibebaskan juga. Ini karunia membedakan roh. Saya mau katakan begini. Kalau sampai ini tidak diajarkan dan jemaat mempraktekkannya, berapa banyak orang yang terikat yang tetap akan seperti itu. Kasihan loh, karena orang ini bisa nangis sendiri. Orang ini bisa mimpi dan mimpi dikejar-kejar. Kan kasihan, berarti tidak bisa tidur nyenyak. Gereja dipanggil dan diperlengkapi Tuhan untuk menolong orang-orang yang seperti ini. Jangan terjebak dengan zona kenyamanan. Yang penting aku selamat, yang penting aku tidak ngalami apa-apa. Tapi orang lain ngalami apa-apa. Orang lain butuh kita. Ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini harus gandeng. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini tidak berbicara tentang bahasa doa. Ini berbicara tentang karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Sehingga gandengannya adalah karunia menafsirkan. Perhatikan, bukan menerjemahkan, tapi menafsirkan. Ketika Anda mendengar bedanya bahasa roh, bahasa doa, biasanya kalimatnya itu ya tidak terlalu bervariasi, tidak terlalu intonasinya naik turun. Tetapi kalau karunia berkata-kata dalam bahasa roh, ini biasanya seperti orang berbicara biasa. Atau bahkan orang yang membentak dan sebagainya. Pokoknya ini seperti kata-kata biasa. Ya. Dan menafsirkan itu tiba-tiba muncul apakah kepada orang yang berkata-kata atau orang yang mendengarkan. Pokoknya tahu, oh maksudnya ini, maksudnya ini. Ya. Oleh karena itu bukan menerjemahkan. Kalau menerjemahkan bahasa rohnya panjang maka terjemahannya panjang. Ya, kalau bahasa rohnya pendek terjemahannya juga pendek. Di sini disebut menafsir. Menafsir ini bahasa rohnya bisa panjang, tafsirannya bisa panjang. Atau bahasa rohnya panjang, tafsirannya bisa pendek. Atau bahasa rohnya pendek, tafsirannya panjang. Ya. Itu tiba-tiba aja muncul, oh maksudnya ini. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu karunia ini bukankah semuanya kalau kita perhatikan. Bahwa ketika kita bergerak dengan karunia, maka secara bersamaan seharusnya yang kita lakukan, kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya. Karena nubuat pun kalau kita tidak semakin melekat pada Tuhan, nubuatan kita bisa salah. Nubuatan kita bisa salah. Misalnya kita melihat domba dalam penglihatan seekor domba putih. Loh,
kita kalau tidak melekat kepada Tuhan, kan itu bisa ditafsirkan macam-macam kan. Apakah Tuhan menginginkan engkau supaya jangan lamban seperti domba, atau Tuhan menginginkan engkau hidup kudus seperti domba? Ya, itu butuh kepekaan, kemelekatan kita dengan Tuhan untuk bernubuat dengan benar. Oleh karena itu saya seringkali katakan, saya tidak tertarik pada penglihatannya. Saya tertarik pada arti pesan dari apa yang dilihat di alam roh. Karena kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita tidak bisa mengartikan penglihatan itu dengan benar. Itu bahayanya. Sehingga belum tentu nubuatan yang salah itu membuktikan bahwa nubuatan itu sesat. Belum tentu. Mungkin karena orangnya tidak bergaul dengan Tuhan sehingga apa yang dilihatnya diartikan semaunya sendiri. Itu loh. Penglihatannya benar, tafsirannya yang salah. Ya. Oleh karena itu hati dengan hati kita dengan hati Tuhan harus melekat supaya kita mengerti. Ya. Nah, ayat terakhir, ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Perhatikan bahwa Roh ini yang memberikan karunia kepada masing-masing jemaat secara khusus. Nah, yang saya mau tekankan begini. Ingat bahwa Roh ini yang memberi. Kalau Roh ini yang memberi kepada kita, seperti yang dikehendakinya, bisakah kita juga meminta kepada Roh karunia-karunia? Kalau dia memang punya semua, bukankah juga kita bisa minta karunia Roh yang tidak kita miliki atau yang belum kita miliki? Artinya sederhananya, saya mau katakan, kita harus ingin, kita harus haus untuk memiliki dan bergerak dengan karunia Roh ini lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Tidak ada salahnya meminta karunia Roh kepada Tuhan. Walaupun Roh Kudus tahu secara pasti kita ini cocoknya bergerak dalam karunia apa. Tetapi juga tidak salah untuk meminta tambahan karunia Roh yang kita inginkan kepada Roh Kudus. Tuhan memberkati. Haleluya.